Melty, silakan. Baik, jazakillah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar semuanya, sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Terlihat segar dan sepertinya sudah menghafal materi-materi yang sudah diberikan. Saya optimis hari ini semuanya tidak ada yang salah, semuanya jawab dengan benar, baca Quran dengan benar, begitu ya. Jadi nanti pas baca Qurannya, saya itu hanya menjadi pendengar setia, begitu ya. Dan insya Allah seperti biasa, kita akan bagi menjadi 3 sesi saja di pertemuan kali ini. Pertemuan di sesi pertama, tilawah. Saya akan bertilawah di surat An-Nazi'at, nanti dibuka di halaman 583. Ya. Di surat An-Nazi'at, saya akan baca 5 ayat, tapi untuk peserta, masing-masing 3 ayat aja ya. Tolong baca sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah diajarkan. Karena tilawah dan praktek tilawah dengan teori itu harus beriringan, berbarengan gitu, balance, seimbang. Tidak boleh saya terlalu menitik beratkan di teori, sedangkan prakteknya tidak ada. Jadi teori kita ini justru malah dipraktekkan di tilawah ini. Gitu. Dan nanti di sesi kedua, nanti masing-masing baca 3 ayat. Di sesi ketiga, bedah tajwid. Nah, bagi materi yang sudah disampaikan, itu akan ditanya sampai utuh. Kalau misalkan peserta mentok dan tidak tahu, baru saya akan berikan materinya, tambahan materinya. Begitu. Sudah siap semuanya? Alhamdulillah. Dari wajah-wajahnya, wajah penuh kesiapan, wajah siap membaca Quran, dan wajah siap untuk ditanya tajwid. Ya, saya akan mulai. Izinkan saya untuk mencontohkan tilawah surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Tuhani akan baca 3 ayat berikutnya. Saya Pak Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah tasbauhar radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Baik, ada 3 catatan. Yang pertama, yauma tar. Jangan dibaca yauma tar, tapi yauma tar. Ro-nya ro tafkhim, jangan dibaca tar. Tar itu tartik. Kemudian, yang kedua, ketika ha sukun, diapain? Dialirkan. Rojifah. Tadi dialirkan tapi tidak terlalu banyak. Durasinya sama dengan sin sukun. Bismillah rojifah. Bis rojifah. Bis. Begitu. Dan yang terakhir, ketika mengidgom digunakan suatu hukum, jangan hanya idgomnya saja, tapi gunahnya juga ada. Pastikan keluar dari rongga hidung. Contoh, ulubui, ya. Jangan ya, atau yauma idhiwa, itu nggak boleh. Kenapa? Itu dilebur tapi jelas. Harusnya dilebur tapi digunakan. Yauma idhiwa. Apa bedanya? Kalau yang pertama dileburkan tapi tidak masuk rongga hidung. Kalau yang kedua dileburkan tapi masuk rongga hidung. Bagaimana cara membedakannya? Dipijit saja hidungnya. Kalau dipijit hidung kemudian suaranya masih jelas, maka itu belum digunakan. Contoh, yauma idhiwa,
dipencet bagaimanapun suaranya tetap jelas. Nah, kalau yang sudah benar dipijit suaranya akan hilang. Yauma idzil, yauma idzil, yauma idzil, yauma idzil. Itu langsung tiba-tiba hilang karena suara yang terfokus pada makhraj mukammil itu tertutup. Ya, pastikan itu Bu Hani 3 itu diperbaiki ya, insyaallah. Terima kasih. Sekarang ya Puan, iya, Teris. 3 ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi ya, Usmi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Absaruha, ulangi Bu Usmi. Ya. Absaruha khasi'ah, yaquluna inna lamarbuzuna fil volume di mananya Kakak? A'idha kunna idhama man A'idha kunna idhaman lahirah. Teh lagi buru-buru. Enggak Usmi. Catatannya agak banyak hari ini. Yang pertama khosyi'ah. Jangan ke khosyi'ah. Jangan ke huruf H tapi tetap di huruf H. Kemudian yaqulu, dua-duanya diayun. Yaqulu. Kemudian jangan hilangkan hamzah ai. Di sana ada a, ada i. In, kemudian tahan. Inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian masih aidza. Aidza, za-nya diayun. Aidza, ya. Kunna, nanya juga diayun. Idzaman, nanya jangan diayun karena nanya pendek, ditahan aja. Idzaman nakhirah. Nanya jangan diayun. Tadi ke ayun tadi. Itu aja catatannya dan mudah-mudahan bisa lebih teliti lagi ya. Huruf pendek dipendekkan, huruf panjang dipanjangkan. Selanjutnya Bu sama-sama. Bu Ella akan melanjutkan 3 ayat berikutnya, diaktifkan dulu. Sudah Bu Ella? Silakan diaktifkan mic-nya. Belum muncul suaranya punten. Udah. Udah sekarang silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tilka idzan qarratun khasi'ah. Khosi'ah? Enggak. Khosiroh. Kenapa khosi'ah? Oh, iya. Ngalamin ya. Iya, betul. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Baik. Fa inna hiya zajratun wahidah. Fa idzahum bisahirah. Untuk Bu Ella catatannya qalqalah pada huruf jim. Pertemuan zai dengan jim. Zaje. Zai dulu baru jimnya dipantulkan. Hati-hati ya. Tadi tidak terdengar jelas. Hanya itu saja. Catatannya mudah-mudahan lebih teliti lagi ke depan. Insyaallah. Terima kasih. Matur nuhun Bu Ella. Selanjutnya Teh Rika Rosniati.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bilwalidi apa sih? Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa adhab Lah, adhab bukan al. id Nah, ya id apa iya. ud Iya, jangan nanya lagi. Udah betul tadi. idhab ila fir'auna innahu tagha. Baik, untuk yang perlu diperbaiki, sangat perlu diperbaiki, adalah huruf H pada kata hadithu. Jangan dibaca hadithu, tapi dibaca hadithu. H beda dengan H. Tadi masih terdengar hadithu, yang artinya H bukan H. Yang diminta hadithu, jangan hadithu. Itu saja. Kalau yang tadi, yang idhab, itu lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya A dan I, dibacanya I, idhab. Kalau huruf ketiganya U, baru dibaca U. Vokal A hanya berlaku untuk alif lam saja. Itu ada di materi Kamus Tajwid, teman. Ya, terima kasih Teh Rika. Hatur nuhun. Masih Rika, tapi pakai ade sekarang. Silakan. Bu Ade Rika. Diaktifkan mic-nya. Eh, 18 ya Usfi ya? Ya, 18 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fakul halaka ila tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayat fa'arahul ayatal kubro. Baik. Ada 3 catatan. Catatan yang pertama, fakul halaka. Halnya jangan ditahan. Ditekan, tapi tidak ditahan. Halaka, halaka, tidak halaka. Ditekan saja, baru lanjut ke lamnya. Yang pertama. Yang kedua, wa ahdiyaka, bukan wa ahdiyaka. Tadi terdengarnya ke H. Harusnya H, wa ahdiyaka. Dialirkan, betul. Dan yang terakhir jelas, ayatal, A-nya diayun. Fa'arahul ayatal kubra. Nah, kalau bingung, antara hamzah yang dibaca panjang dengan hamzah yang dibaca pendek pada alif lam, kalau hamzahnya ditulis di tengah-tengah antara alif dengan lam, maka itu pasti diayun. Tapi kalau hamzah ditulis di ujung alif, maka haknya hamzahnya dibaca pendek. Karena ini di tengah, maka diayunkan. Fa'arahul ayatal kubra, ayatal kubra. Begitu, Teh Rika. Mudah-mudahan bisa diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Bu Sri Wahyuni, silakan lanjutkan 3 ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzdzaba wa asa summa adraba asya
Tsumma adbara yas'a. Fahasyara fanada. Untuk catatannya huruf sin pada kata yas'a. Ketika mengucapkan huruf sin, sukun, lidahnya rileks saja dan anginnya berada di depan. Yas'a, yas'a, jangan yas'a. Kalau Yes. tegang itu nantinya ke shin, bukan ke sin. Yas'a, biasa ya, jangan tegang. Tadi terdengarnya seperti shin, yas'a, yang betul seharusnya yas'a. Sisanya udah bagus, pertahankan hanya huruf sin saja tadi ya. Atau nun, Bu Sri Wahyu. Makasih, Ustaz. Kami sami. Bu Lilis Maisarah sekarang. Ayat 24 ya Usbi. Ya, lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ana rabbukumul a'la. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Baik. Hati-hati ketika membaca a'la. Hamzah dulu baru ain, jangan a'la, jangan a'la, tapi a'la. A'la. A ketemu ain. A. Dari bawah naik ke tengah. A'la. 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 Begitu. Jangan a'la. Tadi dengarnya a'la. A'la. Langsung ke ain. Hamzah dulu a baru ain. Baik. Kenapa? Perlu diulang Usbi? Nggak perlu. Itu aja nanti diperbaiki ya. Hamzah dulu baru ain. Insya Allah lebih baik. Karena cuma itu aja. Sisanya udah bagus banget. Alhamdulillah. Bu Trini, kami sami. Lanjutkan 3 ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis sama' ini tanggung balik lagi ya. Nggak apa-apa, nggak usah. Lanjut aja. Banaha rofa asam kaha fasawaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Baik. Yang pertama kali harus diluruskan tempo bacaannya. Bismillah, tidak boleh dibaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Temponya segitu tuh. Jangan Bismillah, itu nanti sifatnya berubah. Yang tadinya harusnya rohwah jadi syiddah. Ini nanti ada di kelas mahir 2. Dan setelah ini dibahas makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, supaya temponya tetap aman, gunakan tempo yang diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau Bismillah yang tadinya harusnya dialirkan, jadi dibacanya tegas, jelas begitu. Tertahan nafasnya nanti. Begitu. Itu saja untuk. Kemudian yang kedua tadi saya juga dapatkan ketika baca sama harusnya dihentakan. Tadi hentakannya tidak terlalu kental, tidak terlalu terdengar di earphone. Mungkin lebih dipertegas lagi ya, karena mensukunkan hamzah itu ya sama dengan membaca huruf hidup. Jadi harus nampak, harus jelas. Dan yang terakhir, ketika membaca huruf duha dengan ha yang berdempetan, pastikan untuk dibedakan. Duha, ha, duha, ha, 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 ha. Pastikan tidak tertukar antara ha dengan ha.
Itu saja Bu Trini. 3 poin itu mudah-mudahan bisa diperbaiki pekan depan, bisa lebih baik lagi insya Allah. Atur nuhun. Terima. 3 ayat berikutnya. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30 ya, Ustaz? Ya, 30, 31, 32. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Cukup. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Jangan ditutup-atukan, masih belum beres. Baik, hatur nuhun, terima. Tidak ada catatan, sudah baik, dan tolong dipertahankan. Ya, paling catatan jangan ditutup dulu, yang lain masih baca. Ya, baik. Terima kasih, terima. Ya. Selanjutnya, Bu Santi Sugianti. 3 ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Baik, untuk Bu Santi, yang pertama faidza ja, konsistenkan di 5, tadi masih di 4. Yang pertama, toma, panjangnya berapa harusnya? 6 ya. Tadi masih 5. Tadi masih 5. kurang 1 lagi. Kemudian mimnya ditahan berapa ketukan? 3 ya. Jadi panjang 3 ketukan. 6 iya, betul, tambah betul. 3 itu jadi 9. 9. Dan sisanya udah bagus. Itu aja catatannya. Satu lagi aja. Mungkin pas yauma yatadzakka. Tasdid itu karakter bacaannya itu naber atau nabroh. Ditekan atau dinaikkan suaranya. Yatadzakkaru. Tapi kalau bacanya yatadzakkaru itu nggak ada tasdidnya. Baru ada tasdid kalau dinaikin suaranya. Yatadzakkaru. Baru ada tasdidnya. Tapi kalau lurus tidak ada penekanan, maka tasdidnya nggak ada. Mungkin itu lebih ke depan bisa diperhatikan ya, Bu Santi ya. Insya Allah lebih bagus lagi insya Allah. Jadi yang pertama mad wajib di 5, untuk bendera bertemu tasdid 6, ya, dan terakhir 6 untuk panjangnya dulu, kemudian tahanan gunanya 3, dan yang terakhir pada saat tasdid pastikan untuk menekan terlebih dahulu sebelum dibaca. Itu aja. Ya. Alhamdulillah. Mungkin nanti bagi yang saya ragu nih dengan bacaan saya tadi, kayaknya udah bagus-bagus amat. Nanti bisa cek rekaman ini dan didengarkan kembali. Nanti ya, kan nanti rekaman ini nanti di-share-kan ya. Coba didengarkan lagi pas tilawah. Catatan-catatan yang tadi saya sampaikan itu muncul nggak? Wallahualam, mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untuk kita. Udah ya, semuanya udah kebagian ya? Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke sesi yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Kalau siang terbayang-bayang, kalau malam termimpi-mimpi. Yang ibu-ibu sudah latihan, sudah belajar dari sholat tahajud, dari sholat subuh, dari pagi, dari siang, sore ya. Bahkan waktu istirahat digunain untuk baca tajwid gitu. Insya Allah semuanya bisa menjawab dengan benar dan lancar ya. Amin gitu, amin ya, amin. Baik. Kita mulai karena ini sesuai dengan nama yang muncul di layar kaca saya. Bu Hani akan menjadi peserta pertama untuk ditanya. Nasri, baik, siap pertanyaannya. Ini rata-rata yang ada di MTKD, walaupun MTKD-nya nggak sama. Ada yang Jumberum, ya, dan ada yang di Al-Ukhwah. Jadi memang walaupun
beda ya, tetaplah ada lah ya. Nyambungnya ada. Baik, Bu Hani sudah siap? Siap ayat. Pertanyaannya. Kita dari ayat 1 lagi atuh. Oh, Wanna, wanna. alif lam samsiah. Samsiah Samsudin. Samsudin mah tetangga saya Pak Ustaz. Oh, baik. Jadi alif lam. Samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Setelah alif lam ada huruf yang ditasdid. Alif lam muncul tasdid. Hukum bacaannya, Idgham samsi hukum lam sukun ada berapa? ada 5. Putin, 1. Ada 5. Oh. Ya, Lam 1. ta'rif, lam Dua. ta'rif, lam fi'il, lam amr, lam isim, lam huruf. Apa yang dimaksud dengan lam fi'il? Lam yang apa tuh lam yang ada Lam di fi'il? sukun Lam yang sukun muncul oh, pada kata kerja. apa yang dimaksud dengan lam isim? Lam yang ada dalam Lam sukun. yang ada dalam kata benda atau gitu ya. Kata benda aja, bukan pakai gitu ya. Kata benda. Kemudian apa yang dimaksud dengan lam amr? Lam yang ada dalam kata perintah. Lam sukun Lam sukun ya lupa. Lam sukun yang ada dalam kata perintah. diikuti dengan huruf Lam amar ya barusan teh. Fa, wau, suma. bisa. Kalau lam huruf teh apa aja? Kala, bal. Hal dan bal. Hal dan bal. Itu ya, jangan ditambah-tambah. Oke. Kala tidak masuk. Baik, alhamdulillah. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Baik, itu begitu. Kalau mahir 1 itu cuma sampai sana saja. Sampai sana. Nah, nanti mahir 2 baru makhrajnya kemana, sifatnya kemana. Jadi santai saja untuk mahir 1. Gampang lah, semuanya insya Allah bisa ya. Teris sudah siap? Teris. Wah, ini rada telat nih Teris ya. Teris. Diaktifkan mic-nya Teris. Aduh. Ini kayaknya delay gitu ya. Baik. Wana. Nanya ya Usbi ya. Iya. Nanya itu guna asliyah. Kenapa? Guna asliyah karena nun muncul tanda tasdidnya. Dibacanya wawaikul qasar. Nama lain selain guna asliyah. Nama lain selain guna asliyah yaitu guna guna akmal. Bukan guna selain guna apa tadi terus Pi? Nama lain selain guna asliyah. Oh, guna asliyah nama lainnya tuh apa sih? Lupa lagi bentar. Bentar Ruspi. Buru ketembak. Gunah musyaddadah atau wajibul gunah. Wajibul gunah. Gunah secara bahasa dan istilah. Guna secara bahasa dan istilah suara yang secara bahasanya suara yang keluar dari rongga hidung. Secara istilahnya suara yang indah dan teratur yang keluar dari rongga hidung yang disebabkan nun, mim dan tanwin dalam segala keadaan. Keadaannya. Gunah itu ada berapa macam? Gunah ada 4. 1. 4 macam Musti. Gunah akmal, gunah kamilah, gunah nakisoh, sama gunah angkos. Apa itu gunah akmal? Gunah akmal, gunah yang paling sempurna. Karena gunah diikuti guna akmal itu karena guna karena tidak diikuti dengan hukum yang lain. apa gunah kamilah? Yang akmal ya Gusti. Yang kamilah. Yang kamilah sekarang. Yang kamilah guna yang kamilahnya ya guna yang sempurna karena guna diikuti dengan hukum yang lain. Kalau guna naskisoh, guna yang tidak sempurna
terjadi ketika makhraj menempel dan menjauh saat Tetot, sukun. tetot. Menempel dan mendekat, salah maaf Puspi. Menempel dan mendekat saat sukun. Kalau guna angkos, gunah yang tidak sempurna karena gunah menempel dan menjauh saat berharokat. Itu baru benar. Saya sengaja nanya ulang supaya catatannya betul-betul sama. Ini penting ya. Kesamaan catatan itu penting banget karena itu ada hubungannya dengan sanad dan riwayat. Jangan sampai berubah atau diimprovisasi. Ya, gitu. Jadi pastiin kalau nanti ada yang berbeda dengan catatan kita, segera perbaiki itu catatannya. Kasih tanda, kemudian perbaiki. Baik, terima kasih Teris. Bu Ella. Wasabihati sab. Diaktifkan mic-nya. Sudah. Mic-nya dulu ya. Mic-nya belum ada Bunda Ella. Punten. Belum terdengar di earphone kami. Alhamdulillah. Silakan Bu Ella untuk menjelaskan. Iya. Sabar. Ya. 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 Wasabihat. Barusan kan wasabihat tab. Ya, sabha. Kolkolah. Kolkolah apa, Bunda? Kolkolah sugro karena Kenapa? Kolkolah di tengah kalimat disukunkan. Karena apa ya? Cara bacanya? Cara bacaannya pantulan kecil. Bagus. Kolkolah secara bahasa dan istilah coba dibaca. Kolkolah secara bahasa getaran atau ya secara istilah getaran yang kuat. Gini, Bu Ella disamain. Secara bahasa getaran atau guncangan? Guncangan. Getaran atau guncangan? Secara istilah? Getaran yang kuat pada huruf-huruf sukun sehingga huruf-huruf kolkolah terjadi pantulan yang kuat. Coba diulang. Getaran yang terjadi. Getaran yang terjadi. Yang disamain. terjadi. Getaran yang terjadi saat mengucapkan huruf-huruf yang sukun sehingga terjadi pantulan yang kuat. Sekali lagi. Getaran yang terjadi. Getaran yang terjadi pada huruf-huruf sukun sehingga huruf-huruf kolkolah terjadi pantulan yang kuat. Baik, itu mungkin nanti bisa lebih disamakan lagi ya. Iya, disamakan. Baik, alhamdulillah. Kemudian kolkolah ada berapa macam, Bu Ella? Kolkolah ada 5. Coba jelasin dong. Satu asgor paling kecil. Apa tuh asgor? Bagus. Yang kedua? Sugro, kolkolah kecil, kolkolah sukun di tengah kalimat. Terus kolkolah mutawasito, kolkolah sukun di akhir kalimat. 4, kolkolah kubro, kolkolah besar, kolkolah hidup di akhir kalimat lalu disukunkan. 5, kolkolah akbar, kolkolah paling besar, kolkolah hidup di akhir kalimat dan bertasjid. Ini nanti dalil ini itu nanti muncul di nadom mahorijul huruf wasifatul huruf, juga muncul dalam nadom matan jazari, muqaddimah jazariyah. Jadi sekarang itu belum dibahas. Di sini belum dibahas. Jadi hanya sampai ke sana dulu ya. Terima kasih Bu Ella sudah menjawab dengan baik dan benar. Mungkin catatan yang secara istilahnya diperbaiki ya, Bu Ella ya. Disamakan, bukan diperbaiki. Sudah bagus, cuman tinggal disamakan lagi. Ya. Baik, hatur nuhun Bu Ella. Selanjutnya Bu Rika Rosmiati. Sudah siap? Sudah. Oke. Yauma. Nggak kedengaran, Uspi. Yauma tarjufu. Yauma. Yauma. Harap lin. Kenapa haraf lin? Karena au di tengah kalimat. Dibacanya? Dibacanya pendek.
Pendek. Lin secara bahasa dan istilah. Lin secara bahasa dan istilah. Secara bahasa lembut atau mudah. Secara istilah membaca dengan mudah tanpa dipaksa ketika mengucapkan hurufnya. Huruf-hurufnya. Huruf lin dalam piramida mad keberapa? Keenam. Kenapa keenam? Karena tidak ada alasan baginya dibaca panjang kecuali diwakofkan. Itu huruf lin tadi di tengah. Kalau di akhir hukumnya apa? Madlin. Madlin. Madlin itu panjangnya berapa? Bisa koser, atau wasut, atul. Disepakati? Sepakati atau wasut. Kalau mad arid di sukunnya atawasut, berapa panjang madlin? Tiga. Bahwa ikut koser. Nggak ada. Kan Nggak. cuman koser, tawasut, dan atul panjang. Jadi berapa? Nggak tahu. Gitu. Baik. Walaupun terlihat sejajar antara mad arid di sukun dengan mad lin, ada perbedaan panjang ketika kedua mad itu bertemu. Jadi begini. Kalau mad arid di sukunnya atawasut 4, maka mad linnya itu boleh 2, boleh 4, atau boleh koser, boleh tawasut. Ya, Jadi si mad lin itu tidak boleh lebih tinggi daripada mad arid di sukun. Karena derajat mad arid di sukun lebih kuat daripada mad lin. Sebaliknya, kalau mad linnya 4 ya atau tawasut, maka mad arid di sukun itu hanya boleh 4 atau 6. Enggak boleh 2. Jadi minimalnya sama. Tapi mad lin ini lebih kuat, harus lebih kuat daripada si mad arid di sukun, harus lebih kuat daripada mad lin. Ya, itu. Ya. Itu perlu catatan, dan ini untuk berlaku untuk semuanya. Ini berlaku untuk semuanya. Karena nanti akan ada materinya. Ya. Baik, untuk sementara lin cukup sekian. Bu Rika ya. Nanti kalau ada catatan yang belum dimengerti boleh didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan berapa panjang mad arid di sukun dan mad lin jika bertemu ya. Selanjutnya masih ke Rika tapi pakai ade. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubuy Ayat berapa, Usfi? lah ayatnya hilang. Ayat 8. Hilang. Bahaya. Oh ya, kulubuy. Ya, bukan kulubui. Kulubuy. Ini idgham bigunah. Kenapa idgham bigunah? Karena 99 Bertemu? Betul. bertemu dengan huruf yanmu. Huruf ya. Iya. Huruf ya. Dilebur, disamar. Dilebur. Ditahan tidak? Ditahan. 3 T apa ya? Fawaikul koser. Bisaan. Ini idgham kamil, idgham nakis. Sekedap. Keburu ketembak. Masa belum kecatat, Usfi? Ada tasdidnya nggak ini? Nggak ada. Berarti idgham saya jelaskan ya. Iya. Idgham kamil adalah proses masuknya huruf pertama ke huruf kedua dengan sempurna tanpa menyisakan sifat huruf pertama dengan simbol tasydid. Sedangkan nakis, proses masuknya huruf pertama ke huruf kedua dengan masih menyisakan sifat huruf pertama dengan menghilangkan simbol tasydid. Berarti ini idgham yang tidak menyisakan.
Berarti idgham. Idgham nakis. Baik, idgham nakis. Ya, nanti ditulis lagi itu catatan tuh. Ya, Iya. kalau perlu saya ulang. Idgham kamil itu adalah proses masuknya huruf pertama ke huruf kedua dengan tanpa menyisakan sifat huruf pertama dengan simbol apa? Tasydid. Dengan timbul Kalau tasdid. kalau nakis, idgham nakis itu proses masuknya huruf pertama ke huruf kedua dengan masih menyisakan sifat huruf pertama. Dengan simbolnya apa? Menghilangkan tasydid. Ya. Iya. Kalau idgham bigunah dalam macam-macam gunah termasuk gunah apa? Apa ya? Ini baru mahir satu ini. Aduh, Ini apa? Lutfi. Ini Apa? apa ya? Akmal. Akmal. Kenapa akmal? Paling Sempurna. karena Paling sempurna karena tidak diikuti dengan hukum yang lainnya. karena gunah tidak diikuti hukum yang lain. Kalau Karena idgham gunah. secara bahasa dan istilah apa? Idgham secara bahasa memasukkan Bahasa Arabnya. al-idol. Al-idkhol. Bukan al-idol. Al-idkhol. Oh, al-idkhol. Artinya memasukkan. Secara istilah? Memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, seolah-olah huruf kedua bertasydid. Alhamdulillah. Tuntas ya. Baik segitu ya. Tolong catatan-catatannya dilengkapi. Tadi kamil nakis sepertinya belum terrekam di catatan. Nanya ke sebelah kanan kiri Teteh ya. Baik, terima kasih untuk Pak Dirika. Selanjutnya Bu Sri Wahyuni. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا hukumnya Idangka ifa abad. Kenapa ikhfa abad? Karena an bertemu dengan huruf kaf. An tidak sejajar. An tidak sejajar bertemu dengan huruf kaf. Dilebur, disamar. Dibacanya disamar, ditahan 3 harakat. Derajatnya apa ini? Baik. Derajatnya. Ifa ya tadi Puspa ya? Iya, ikhfa abad. Derajatnya apa? A'la, wusta, adena. Oh, itu. Ada? A'la. Ish. A'la, Tingkat wusta, adena. derajatnya. A'la, wusta, adena. Kalau yang ikhfa akrob itu a'la. Kalau wusto, ausat itu wusto. Kalau abad itu ada. Nah, adna. Cecu. C. Bagus. Ikhfa secara bahasa dan istilah. Ikhfa secara bahasa adalah asatur atau samar. Secara istilah membaca atau menyamarkan huruf antara izhar dan idgham. Dalam macam-macam guna termasuk guna apa ini? Ikhfa dalam macam-macam guna termasuk dalam guna kamilah. Apa itu guna kamilah? Guna yang sempurna yang diikuti hukum yang lain. Karena guna diikuti hukumnya. Cukup, alhamdulillah. Segitu ya. Pastiin, walaupun yang ditanya orang lain, teman-teman sambil menyamakan catatannya. Karena nanti pertanyaan ujian itu tidak pertanyaan-pertanyaan ke depan itu ya tidak
tidak menutup kemungkinan akan ditanya dengan pertanyaan yang saya sampaikan kepada yang lain begitu. Jadi pastikan catatannya disempurnakan. Bu Trini, siap Bu Trini? Baik. Hiya zajaratun wahidah wahidah faidahum bi Enggak keikut. Oh ini ayat yang mana Ustaz? faidahum Ayat berapa? 14 faidahum Faidahum bi. Faidahum bi. Ikhfa Safawi. Kenapa ikhfa syafawi? Mim tidak muncul tanda mati bertemu huruf ba. Dilebur di samar? Dilebur di samar. Cara bacanya? Cara bacanya di samar ditahan 3 ketukan. Fawaikul qasar. Sebutkan 2 cara membaca ikhfa syafawi. 2 cara. Cara yang pertama? Belum tahu. Dengan memberikan furjah, yakni jarak antara bibir atas dan bibir bawah, sehingga terjadi getaran di antara keduanya, dan suara dominan adalah suara dengungnya. Itu furjah. Yang kedua dengan itbaqo, merapatkan bibir atas dan bibir bawah, tapi tidak terlalu rapat, sehingga suara dominan adalah suara mimnya. Itu berlaku untuk ikhfa syafawi dan iqlab. Sekali lagi, ini berlaku untuk ikhfa syafawi dan iqlab. Saya ulang sekali lagi boleh ya? Perhatikan sekali lagi. Ada 2 cara membaca ikhfa syafawi. Yang pertama dengan furjah, yakni dengan merenggangkan bibir atas dan bibir bawah sehingga terjadi getaran antara keduanya, dan suara dominan adalah suara dengungnya. Ya, contoh. Idahum bisahirah. Tahanannya itu dengungnya yang kedua itu dengan itbaq atau merapatkan bibir atas dan bibir bawah tapi tidak terlalu rapat sehingga suara dominan adalah suara mimnya yang biasa kita amalkan. Idahum bi begitu. Ya, Putri ini. Kalau dalam macam-macam guna termasuk guna apa, Bu? Ikhfa masuknya gunah kamilah. Apa itu gunah kamilah? Sempurna. Apa? Karena gunah diikuti hukum yang lain. Bagus. Ya. Tolong tadi tambahin catatannya terkait cara membaca ikhfa syafawi ya. Oke. Nah, itu nanti kalau saya tanya lagi harus sudah bisa ya. Selanjutnya Bu Santi Sugianti. Hal tadi Musa. Sa-nya gitu Usfi. Sa-nya, betul sa-nya. Madhib mutasil. Etot. Matobi'i bukan. Etot. Mad. Mad. A. Mad lazim. B. Mad jaiz. C. Mad wajib. Oh, mad ari risuk Kan belum ada pilihannya. Mad wajib, mad jaiz, mad lazim, madlin. Mad lazim. Kalau mad lazim harus bertemu sukun atau hamzah. Harus bertemu sukun atau tasdid. Lihat setelah bendera di ayat berikutnya ada alif hamzah. Di ayat berikutnya. Kan Musa ada benderanya. Mad jaiz munfasil. Itu dia. Alhamdulillah. Mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena ada hamzah di depan matobi itu ada hamzah dalam 2 kalimat. Panjang. Kalau di akhir jadi berapa panjangnya ini? Jadi 2 ketukan. 2 ketukan itu apa istilahnya? Oh, qasar. Itu maksud saya. Qasar ini pilihan panjang dari sekian panjang.
Baik. Mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Bukan itu kan alasannya. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Sudah catat punya Karena catatannya para belum? ulama Betul. Betul Oh itu. itu ya, betul ya. Sok bacain. Karena para ulama berbeda pendapat apakah mad jaiz bisa dibaca 2 atau lebih dari 2, maka panjangnya boleh sampai fawaikut tawasud. Disempurnakan. Boleh dari qasr sampai atul. Artinya 2 sampai 6. Jangan 2 sampai 5. Oh, okay. Karena nanti ada ulama yang menyamakan panjang antara mad wajib dengan mad jaiz. Ya. Oke. Dikoreksi. Qasr sampai atul. Atau 2 sampai 6. Begitu ya. Kalau dalam piramida mad keberapa Teh Santi? Keempat. Penyebab fari'nya apa? Hamzah. Kira-kira mad yang sejajar dengan mad jaiz munfasil apa? Yang sejajar keempat itu bentar Usri. Mad jaiz bukan mad badal, apa sih? Ini memang kelasnya ya. Maksudnya saya akan bertanya sesuatu yang memang ibu-ibu belum tahu gitu, atau sifatnya informatif atau stimulus. Maksudnya saya coba ngerangsang supaya rasa ingin tahunya naik. Bisa tanya. Tadi kan keempat tuh mad jaiz munfasil. Kira-kira mad yang sejajar dengan mad jaiz munfasil itu apa? Ada nggak? Kalau mad ari disukun kan ketiga. Ketiga. Mad badal beda. Beda. Mad badal kelima. Mad iwad bukan. Bukan, mad iwad kelima sama dengan mad badal di ayun. Mad tamkin Usri. Enggak, mad tamkin 2 harokat kelima. Kira-kira yang panjangnya sama 5 apa? Madlin. Madlin 246. Iya, 246 ya. Qasr tawasud atul. Apa kira-kira? Pas? Pas Uspi. Jawabannya mad silah kubro atau mad silah tawilah. Oh iya mad silah. Okay. Kan 5 ya? Iya 5. Itu. Jadi kata tuh nanti biar pas nanti ditanya udah siap semuanya ya. Cukup, Teh Santi sudah bagus. Tinggal tambahan-tambahan saja ya yang tadi. Baik. Selanjutnya dari mana? Ya, Uspi. Rabbuhu. Sila qasirah. Kenapa mansilah qasirah? Karena hadomir bertemu ayunan atau hadomir yang di ayun. Enggak, karena hadomir bertemu apa? Oh, kecil. Cara bacanya? Qasr. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ada berapa macam mad silah? Ada 3. 1. Kaniyah. Kinayah. Kaniyah. Kinayah. Atau Kinayah. Atau hadomir goib mufrad muzakkar. Hadomir mufrad muzakkar muzakkar ya. Goib mufrad muzakkar. Kemudian yang kedua. Yang kedua ha ismul isyarah. Ha ismul isyarah. Yang ketiga. Ada mim jamak. Mim jamak. Apa syarat mutlak terjadinya mad silah? Syarat mutlak. Harus diapit oleh 2 huruf yang hidup. Diapit. Makanya semua mad silah itu pasti diapit oleh 2 huruf hidup. Makanya kenapa zalikal kitabul la raiba fihi itu nggak panjang karena ada ya mati sebelumnya. Makanya nggak dipanjangin. Tapi kalau kita lihat idnadahu atau rabbuhu, lihat sebelum hu itu ada ba, bu. Kemudian hu ada bi. Dua-duanya diapit oleh 2 huruf hidup sehingga hu-nya diayun. Ya, jadi nanti penjelasannya syarat mutlak terjadinya mad silah adalah harus diapit oleh 2 huruf hidup. Terima. Nama lain dari mad silah qasirah apa? Mad silah. Kan tadi yang kalau tawilah kubro ya, Uswi. Iya, berarti kalau qasirah sugro. Kalau tadi mad silah tawilah nama lainnya mad silah kubro,
Maka nama lain dari mad silah roh adalah mad silah sugro. Dalam piramida mad keberapa? Terima. Mic-nya diaktifkan. Dalam piramida mad silah qasirah sejajar dengan Mad badal. keberapa? Kelima. Kelima. Bagus, alhamdulillah. Itu baru materi pengantar ya. Karena nanti masih ada materi-materi yang lain. Tolong disempurnakan catatan-catatannya. Baik, terima kasih Teh Rima. Teh Lilis, afwan. Teh Lilis, karena ini terakhir tolong difokuskan dan semuanya mendengarkan jawabannya dengan seksama. Pertanyaannya. Idhab halla, hukumnya apa? Hala. Idgham maksud hukumnya Ustaz. Halnya. Yang saya tanya halnya. Hala. Lam mati bertemu dengan lam hidup ya Ustaz. Halnya. Tapi saya belum paham ini. Halnya. Hal. Apa ya Ustaz? Ada lam mati, ada? Ada lam mati bertemu dengan lam hidup. Lam mati aja. Hukum lam sukun ada berapa? Belum tahu Uswi yang lam sukun. Di lanjutan Oke, saya jelasin ya. Tadi kalau nggak salah dijelasin Bu Hani. Ada lam ta'rif. oh udah. Lam ta'rif itu nanti terbagi menjadi dua, adalah alif lam qamariyah dan ada alif lam samsiyah. Hukum alif lam qamariyah idhar qamari, hukum alif lam samsiyah idgham syamsi. Nanti akan ada lam isim, lam sukun yang muncul pada benda, contoh salsabila. Ya, kemudian ada juga lam amr, lam yang muncul pada kata kerja yang dimulai dengan fa, wa, dan thumma. iya. Kemudian belum beres. Kemudian lam fiil, lam sukun yang muncul pada kata kerja. Nanti contohnya itu sebelumnya lam fiil itu. Fakul itu lam fiil. Hukum bacaannya idhar karena tidak bertemu dengan lam dan. Nah, yang terakhir adalah lam huruf hal dan bal. Hal dan bal. Nah, ini hal. Kalau bertemu lam wajib idgham, tapi kalau bertemu lam, kalau selain bertemu lam dan ro dibaca idhar. Nah, bertemulah, maka dia wajib idgham. Nama hukumnya lam huruf dengan hukum bacaan idgham. Bagaimana saya jelaskan tadi. Nah, ini pentingnya kita belajar mahir ya. Karena selama ini yang kita tahu tentang lam sukun hanya alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah saja. Betul ya? Dan nanti di mahir ini kita akan bahas secara utuh hukum-hukum lam sukun yang muncul dalam Al-Qur'an. Belum pernah belajar lam sukun, Teh Lilis kan sudah di At-Tanwir? Cuman belum lengkap catatannya. Tadi sudah diulas, belum teringat kembali Uswi. Nah, ini penting ya untuk diulang-ulang terus, untuk diingat-ingat terus. Mudah-mudahan catatan lam sukunnya segera disempurnakan, Teh Lilis. Segera bertanya depan, belakang, atas, bawah ya, untuk melengkapi catatannya. Baik. Masih ada waktu sekitar 5 menit bagi teman-teman yang